Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 456. Berbaring di peti mati adalah Ichiro Aoda. Saat ini, wajahnya gelap, seolah-olah dia telah diracuni secara mendalam. Hidung Chen Feng juga mencium bau gas yang menyengat. Dengan sedikit lompatan, dia melompat ke peti mati lainnya, dan dengan tendangan lain, dia menendang tutup peti mati itu. Tutup peti mati itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara benturan yang keras. Chen Feng melihat ke peti mati kedua dan melihat bahwa Miyamoto Liu Xi lah yang terbaring di sana kali ini. Saya melihat wajah halus Miyamoto Liu Xi juga gelap saat ini, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Dengan wajah hitammu saat ini, kamu hanya bisa menyamar sebagai wanita Afrika. Saat dia melihat lebih dekat, seekor ular hitam tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari belakang Miyamoto Liu Xi, dan dengan desir, ia terbang lurus. Pergi menuju Chen Feng. Binatang yang berani. Chen Feng bereaksi sangat cepat, memutar pedang putih di tangannya, dan ular hitam itu pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke dalam peti mati. Tidak hanya ada gas beracun di dalam peti mati, ada juga ular berbisa. Orang yang merancang mekanisme ini pastinya adalah orang mesum yang kejam. Sekarang dia semakin mengkhawatirkan Su Jing. Kalau begitu peti mati ketiga seharusnya. Ketiga peti mati kanibal ini seharusnya menyedot 3 orang pada saat itu. Mungkin karena kebingungan, prajurit itu tidak melihat dengan jelas, sehingga dia membawa Aoda Ichiro. Tapi bagaimanapun juga, saya melihat Su Jing dan Miyamoto Ryuki memasuki peti mati bersama-sama. Orang di peti mati terakhir pastilah Su Jing. Chen Feng melompat ke tepi peti mati Miyamoto Liu Xi. Tidak peduli apa, dia menendangnya dan melihat sebelum dia hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, perasaan dingin datang di belakang lehernya dan bulu-bulu di tubuhnya meledak. Secara naluriah, dia berbalik ke samping dan sebutir peluru menyerempet kulit kepalanya. Siapa? Dia berbalik dan melihat ke arah di mana peluru itu terbang. Saat itu gelap gulita, hanya ada pintu kosong yang berdiri sendirian di sana. Sialan. Saat dia mulai marah, rantai yang awalnya menggantung ketiga peti mati itu tiba-tiba mulai terlepas. Tarik ketiga peti mati yang berat itu ke atas. Hah! Chen Feng menstabilkan tubuhnya dan mengikuti rantai besi ke atas dengan 3 peti mati. Tidak tahu apa mekanisme selanjutnya, dia menjadi kejam dan dengan cepat memutar pedang putih di telapak tangannya, memotong rantai peti mati Miyamoto Liu Xi dan Aoda Ichiro dalam satu gerakan. Hei! Begitu api muncul, kedua peti mati itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Papan peti mati tua, panah mekanis di dalamnya, dan 2 orang yang telah keracunan parah semuanya jatuh ke tanah. Ada ular. Tadi ada lebih dari 1 ular berbisa di dalam peti mati. Sekarang peti mati itu hancur dan ular-ular berbisa itu keluar dengan kekuatan penuh. Saat itu gelap gulita, dan ada sekitar selusin dari mereka berenang di tanah. Qin Ming memimpin dan menembak lebih dulu. Suara tembakan yang tajam bergema, dan ular-ular berbisa itu semuanya terbunuh dalam hitungan detik. Chen Feng melompat ke peti mati terakhir pada saat peti mati itu jatuh. Peti mati ini mungkin berisi Su Jing, jadi jangan membiarkannya jatuh begitu saja. Jika Anda menyakiti gadis itu, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Kalau begitu, belah peti matinya. Berdiri di atas peti mati, sulit untuk menendangnya dengan keras, jadi dia memegang pisau di tangan kanannya dan mengayunkannya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ada kilatan cahaya putih, dan tepi ekstrim melintas di langit. Dengan suara, retak papan peti mati yang tebal itu terbelah menjadi retakan. Crazy Chen membalikkan tubuhnya dan menggantungkan kakinya pada rantai besi. Dia meraih celah yang retak dengan tangannya dan menggunakan kekuatan tiba-tiba untuk merobek tutup peti mati. Rantai itu berhenti tiba-tiba, dan ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Su Jing di dalam peti mati. Saat ini, Su Jing juga diracuni, wajahnya menjadi hitam dan matanya tertutup. Saya tersinggung. Tanpa berpikir panjang, Chen Feng meraih keras Su Jing dan mengangkat tubuh kurusnya keluar. Segera, semua ular berbisa yang awalnya ditekan di bawah Su Jing terbang ke udara. Mereka membuka taringnya dan menyerang Chen Feng secara langsung. Saudaraku, ketika aku sedang memakan ular berbisa, kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada, dan kamu berani menyerangku. Dengan matanya yang sedikit fokus, Chen Feng tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kirinya, dan langsung menusuk ular beracun itu. Setelah beberapa pukulan berturut-turut,
4 strip tertusuk di jari telunjuk tangan kirinya. Beberapa kepala ular masih hidup tetapi mencoba menggigitnya, tetapi dia melemparkannya ke tanah. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Itu hanya kekuatanmu, cepatlah maju. Pada saat ini, Su Jing tampak berantakan. Chen Feng tidak tahan untuk mengeluh terlalu banyak dan mengangkat bahu orang lain. Segera, dia menginjak peti mati itu dengan keras, dan peti mati itu perlahan meluncur ke bawah dengan rantai besi terpasang padanya. Saat dia masih berada 5 atau 6 meter di atas tanah, Chen Feng langsung melompat dari peti mati. Dia berguling ke depan dengan Su Jing di pelukannya dan mendarat dengan selamat. Rantai itu sepertinya tersangkut, dan peti mati itu berhenti di udara. Qin Ming, agensinya rusak. Segera bawa ketiga orang ini ke rumah sakit. Mereka keracunan parah. Jika tidak diobati, mereka akan mati. Terutama wanita ini. Statusnya luar biasa. Jika dia meninggal, kita semua bisa tidak makan dan berjalan-jalan. Membawa Su Jing di punggungnya, Chen Feng berjalan cepat menuju Qin Ming. Chen Crazy, awasi punggungmu. Qin Ming tiba-tiba mengubah wajahnya, menunjuk ke punggung Chen Crazy dan berteriak. Ilusi tertular kematian muncul di benak Chen Feng. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan aura yang begitu menakutkan. Tanpa diduga, pada saat ini, saya kembali mendapat ilusi mendekati kematian. Sebelum dia sempat berbalik, sebuah tangan besar telah meraih bahunya. Kekuatan besar itu justru membuat Chen Feng bertahan dengan ekspresi garang. Sakit, sungguh sakit. Pedang detektif hantu. Pada saat kritis ini, pergelangan tangan kanan Chen Feng bergerak. Ada kilatan cahaya putih, dan bila putih itu membentuk lengkungan yang indah, terbang melewati bahu kirinya, dan kemudian menyerang langsung ke orang di belakangnya. Pedang putih legendaris, pedang detektif hantu dari Sekte Pedang Suci, sungguh luar biasa. Suara yang sangat dingin dan serak terdengar dari belakang. Suara itu sepertinya telah diproses, seolah-olah berasal dari mesin. Dan orang itu memanfaatkan situasi ini dan melepaskan bahu kiri Chen Feng. Hanya dengan satu lambaian tangan kirinya, pedang putih itu terbang menjauh. Bagaimana mungkin? Chen Feng kaget. Bahkan bila bajanya tidak berani mendekati bilah putih yang berputar, apalagi tangan manusia. Pria ini mengayunkannya dengan sangat mudah sehingga dia benar-benar memblokir pedang detektif hantu berkekuatan penuhnya. Sungguh mengerikan keadaan ini. Haha, aku mengambil wanita ini pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil kembali. Pria itu merebut Su Jing dari bahu kanan Chen Feng, lalu meletakkannya di bahunya sendiri dan segera pergi. Chen Feng berbalik, hanya untuk melihat sosok gelap memasuki pintu jauh dengan kecepatan tinggi. Sialan. Qin Ming ingin menembak, tetapi pria itu membawa Su Jing, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Sebagai seorang prajurit, hatinya sudah lama sekuat besi, namun saat melihat pria ini, ia justru merasa takut. Hal ini membuatnya sulit mempercayainya. Chen Feng mengambil pedang putih itu dari kejauhan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang putih itu menghilang. Qin Ming, kedua orang yang diracuni ini adalah saksi penting. Bawa mereka ke rumah sakit dan pastikan untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Serahkan padaku. Kamu hanya perlu menahan pintu keluar. Setelah mengatakan itu, Chen Feng juga berlari menuju pintu seberang secepat yang dia bisa. Pintunya adalah pintu batu sederhana, sangat tebal dan diukir dengan pola naga. Begitu kami masuk, ada koridor lain yang bahkan lebih suram. Setelah berlari sejauh 7 atau 8 meter, Chen Feng terkejut ketika dia keluar. Ini memang sebuah makam yang besar dan kuno. Bab 457. Saat pertama kali melihatnya, rasanya seperti memasuki museum sejarah. Di tengahnya terdapat lubang kuburan terbuka dengan jurang bersilangan dan beberapa kerangka tergeletak di dalamnya. Chen Feng melihat sekeliling dan melihat dinding melingkar ditutupi dengan mural kuno. Kawasan tanpa mural ini sama dengan koridor yang pertama kali Anda masuki, penuh alur dan dipenuhi berbagai peninggalan budaya. Tempat ini ternyata adalah makam seorang jenderal di dinasti Qin dan Han. Tempat ini digali ketika Qin Shi sedang membangun kereta bawah tanah. Karena letaknya relatif dekat dengan rumah Lou Yuji, aku meminta Lou Yuji menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan masalah makam tersebut, dan kemudian menemukan pengrajin untuk menggalinya di bawah tanah. Sebuah istana bawah tanah telah dibangun di sekitar makam di depan Anda. Tiba-tiba, seberkas cahaya terfokus menyala di sisi yang berlawanan. Saya melihat seorang pria mengenakan pakaian hitam panjang, duduk di kursi naga tingkat tinggi, menggendong Su Jing, yang tidak sadarkan diri karena keracunan.
Saya suka mengoleksi beberapa peninggalan budaya, terutama peninggalan budaya Tiongkok kuno. Menarik sekali. Pria itu memakai topeng aneh di wajahnya, setengah hitam dan setengah putih, setengah menangis dan setengah tersenyum. Yang lebih aneh lagi adalah dia terlihat setengah seperti badut barat dan setengah lagi seperti kaisar Tiongkok. Singkatnya, orang ini sangat aneh dan aneh, dengan aura yang sangat menyedihkan. Chen Feng menyipitkan matanya, melirik ke arah Su Jing yang masih tidur, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu adalah master sebenarnya di belakang Luo Yuji, kan? Kamu dapat meminta Shenzong, Huazong, perusahaan AOE, dan keluarga Sengguang bertindak bersama di pada saat yang sama. Anda memiliki latar belakang yang besar, beritahu saya, siapa Anda? Apa motif Anda melakukan hal-hal ini?" Hal ini dapat memungkinkan Huazong membantu orang-orang Shenzong menyamar, juga memungkinkan Shenzong dan Huazong membantu AOE bersaing untuk hard drive data, dan juga memungkinkan Rubio dan Bosch muncul di Qinxi pada saat yang bersamaan. Semua hal ini membuat beberapa kekuatan besar yang tidak ada hubungannya satu sama lain menjadi rumit dan berkaitan erat. Chen Feng tahu sejak awal bahwa tidak mungkin mencapai hal ini dengan permohonan Luo Yuji. Pasti ada keberadaan yang sangat menakutkan di balik layar. Sepertinya itu pasti orang ini. Pria misterius itu jelas membawa alat untuk mengubah timbre, dan suaranya sangat serak dan dalam. Sambil membelai pipi Su Jing, dia berkata, "Kamu sangat baik. Dalam situasi kacau seperti ini, kamu benar-benar dapat mengupas kepompong dan mengalahkan Luo Yuji. Kamu memang berbakat." Chen Feng dikirim ke gerbang neraka pada usia 9 tahun. Setelah 4 tahun pelatihan, dia menjadi satu-satunya anak yang keluar dari gerbang neraka hidup-hidup. Setelah itu, dia memasuki sekte pedang suci untuk belajar ilmu pedang dan memperoleh pedang berbilah tangan. Kemudian dia memasuki istana baji keluarga Bai dan mempelajari tinju baji, lalu memasuki gerbang neraka lagi dan menjadi satu-satunya yang telah mempelajari 9 jurus Raja Neraka. Setelah kembali ke kerajaan naga, dia bergabung dengan tentara. Dia masih muda dan menjadi anggota tim komando Senyan ketika dia berusia kurang dari 18 tahun, dan dengan cepat dipromosikan menjadi kapten. Setelah itu, dia bergabung dengan tentara. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan perjalanan hampir seluruh dunia karena misi rahasia, dan berjalan di dunia malam yang gelap sebagai keputusasaan putih. 3 tahun lalu, dia dipenjara di penjara Guantanamo karena insiden darah langit. 3 tahun kemudian, dia melarikan diri dari penjara dan menjadi dewa kematian. Apakah saya benar? Chen Feng. Mendengar ini, Chen Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengungkapkan keterkejutannya. Dia yakin resumenya belum lengkap bahkan di level tertinggi kerajaan naga, tapi pria misterius ini benar-benar menceritakan setiap kata dari kehidupan sebelumnya. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Jangan kaget. Saya mengatakan ini bukan untuk menjelaskan apa yang saya ketahui, tetapi untuk memuji Anda, karena resume Anda cukup bagus dan menakjubkan. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini. Ayo pergi. Berhenti bicara omong kosong. Hal terakhir yang ingin ku dengar dalam hidupku adalah omong kosong." Chen Feng perlahan menjadi tenang dan berkata dengan cara yang sangat tidak ramah, "Kamu sangat kuat, dan menurutku latar belakangmu seimbang lebih tidak menguntungkan. Secara umum, orang-orang seperti Anda menakutkan, sejujurnya, tetapi apakah Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi? Percaya atau tidak, saya bisa membiarkan Anda mati di sini, dan makam kuno ini hanyalah tempat untuk menguburkan Anda. Siapa yang peduli siapa dia? Sama sekali tidak boleh kehilangan momentum." Pria misterius itu tertawa keras selama lebih dari setengah menit. "Sepertinya saya mendengar lelucon paling lucu di dunia." Dia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, "Kata-katamu adalah kata-kata paling tidak tahu malu yang pernah kudengar. Jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan membiarkan aku mengambil wanita ini sekarang. Kekuatanmu, tidak peduli seberapa kuatnya itu, apakah kamu berada di puncak atau lebih tinggi, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Karena kamu seperti semut di hadapanku. Aku akan menghancurkanmu hanya untuk melihat apakah aku bersedia atau tidak." Chen Feng tidak takut pada pihak lain sama sekali, dan bergerak. Dia mengangkat bahunya dan berkata gayung bersambut, "Karena kamu begitu percaya diri, kamu akan tahu setelah dipukuli. Saya tidak percaya bahwa tikus tersembunyi yang tidak berani menunjukkan jati dirinya penampilan dan menyembunyikan suaranya bisa begitu kuat. Kemana harus pergi?" Pria misterius itu menempatkan Su Jing di kursi naga dan perlahan berjalan menuruni tangga. Dia melambaikan lengan panjangnya dan berkata dengan sangat mendominasi, "Bertarunglah denganku. Lalu aku akan membantumu,
sehingga akan ada lebih sedikit orang yang terlalu percaya diri dan sombong di dunia ini. Berhenti bicara omong kosong, terima langkahnya, tinju Tianhuang. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Chen Feng mengumpulkan energi serangan yang kuat di sekujur tubuhnya, mengepalkan tangan kanannya, dan terbang ke depan dengan postur yang ganas. Pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Itu juga yang menjadi rahasia teknik tinju di Bajikuan, bisa dikatakan seluruh momentum dan energi gelap seluruh tubuh terkonsentrasi pada tangan kanan. Pukulan ini sekuat 10.000 orang. Oke, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa celahnya. Pria misterius itu tampak sangat santai. Dia mengambil beberapa lompatan dan meninju Chen Feng. Pukulan itu disampaikan dengan santai dan santai. Tetapi pada saat tinjunya bertabrakan, momentumnya tiba-tiba berubah, dan tinju aslinya yang longgar langsung membangkitkan energi dan momentum rahasia yang tidak kalah dengan Chen Feng. Boom! Kekuatan tinju kedua pria itu benar-benar menakutkan. Benturan energi gelap dan angin puyuh justru menyebabkan angin gelap menyebar ke segala arah. Angin gelap bertiup kencang, membuat rambut dan pakaian mereka menari. Untuk sesaat, udara di sekitarnya tampak bergetar. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah beberapa detik menemui jalan buntu, pria misterius itu kembali tertawa. Wajah Chen Feng galak, tetapi dia berjuang dan merasa kekuatannya ditekan. Kekuatan tinju pria ini sebenarnya lebih kuat darinya. Yang paling tidak bisa dia terima adalah pukulan lawannya sangat mudah dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Benar saja, Chen Feng tidak tahan lagi, dia menjabat tangan kanannya dan terbang mundur. Setelah dia mendarat, dia berguling ke belakang dan kemudian mundur beberapa langkah sebelum hampir berhenti. Begitu dia berhenti, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah hampir muncrat. Untungnya, dia menahan diri tepat waktu untuk menghindari rasa malu. Pria misterius itu tetap tak bergerak di tempat, hanya menjabat tangan kanannya, mengangguk dan memuji, "Ya, itu bisa membuat punggung tanganku mati rasa, itu sudah luar biasa. Dengan reputasimu sebagai setengah dewa kematian, kurasa kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan, tapi itu saja. Tidak lebih baik dari ini." Chen Feng tersenyum dingin dan berkata, "Ini sangat kuat, sepertinya saya ceroboh." Kata, ceroboh, disebut hati nurani yang bersalah. Dia berpikir, haruskah dia benar-benar mencoba yang terbaik? Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ini belum waktunya membiarkanmu mati. Wanita ini hanya punya satu nafas tersisa. Apakah dia bisa diselamatkan tergantung pada kemampuanmu. Adapun Lou Yuji, dia sudah melarikan diri ke dalam kereta bawah tanah. Bisakah kamu membunuhnya? Itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah mengatakan ini, pria misterius itu perlahan menaiki tangga, menekankan tangannya ke dinding, dan sebuah pintu muncul dari udara tipis. Dia memasuki pintu rahasia dan menghilang. Puff! Setelah pria itu pergi, Chen Feng akhirnya tidak bisa menahannya dan memuntahkan seteguk darah. Dia melihat sosok orang lain yang pergi, tapi tersenyum aneh. Bab 458. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Chen Feng melintasi makam dan sampai ke tangga batu di seberangnya. Dia menaiki tangga batu dalam 2 langkah pendek, berjongkok setengah berjongkok, dan merasakan denyut nadi Su Jing dengan tangan kanannya. Denyut nadinya sangat lemah, dan seluruh orang berada di ambang hidup dan mati. Sungguh suatu hal yang lancang. Chen Feng membuka baju Su Jing tanpa ragu. Terdapat perbedaan warna hitam dan putih yang jelas antara tubuh yang ditutupi pakaian dan sisi sekitarnya. Saya harus mengatakan bahwa tubuh Su Jing di balik pakaiannya putih tanpa cacat, sangat halus, tanpa cacat, sempurna. Tak hanya itu, bahkan lebih cekung dan cembung, sangat feminim. Ratu prajurit wanita bangga yang mengenakan seragam militer di hari kerja sangatlah berbeda. Tetapi saat ini, mata Chen Feng jernih dan tidak ada hujatan di matanya. Menurut tebakannya, gas beracun asli di dalam peti mati tersebut menyebabkan orang koma. Dengan kata lain, begitu mekanisme tersebut menjebak seseorang, ia akan menyemprotkan gas beracun, membuat orang tersebut kehilangan vitalitas dan tidak mampu melawan. Kemudian ular berbisa yang ada di dalamnya akan menyerang dan menimbulkan luka yang fatal. Oleh karena itu, bisa ular menjadi kunci kematian. Sekarang kita harus menemukan luka di tubuh Su Jing, dan mungkin ada lebih dari satu. Ular ini sangat menarik, ia benar-benar tahu cara menemukan tempat. Benar saja, Chen Feng menemukan 2 bintik merah darah di dada kiri Su Jing yang montok. Sejujurnya, tempat ini agak memalukan. Setelah mencari tempat, dia masih merasa gelisah dan melepas pakaian Su Jing lagi.
Luka yang sama juga ditemukan di paha kanan. 2 tempat sensitif, 2 luka. Saya juga ingin menyelamatkan hidup Anda. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya ketika Anda bangun. Dia berdoa kepada Su Jing yang tidak sadarkan diri, dan Chen Feng mengayunkan pisau putih di tangan kanannya. Masukkan perlahan ujung pisau putih tersebut ke dalam luka di dada. Dengan suara, retak, darah hitam mengalir keluar dan mengalir kembali ke pedang putih itu. Selama ini, Su Jing mengerang pelan dan ekspresinya sedikit berubah. Mengikuti pola yang sama, Chen Feng menggunakan pedang putihnya untuk membersihkan serum beracun di kaki kanan Su Jing. Setelah selesai, napas Su Jing menjadi teratur, tetapi dia masih koma. Aku tidak akan menganiayamu selanjutnya, kata Chen Feng polos, dan Chen Feng tiba-tiba membungkuk. Gunakan mulutmu untuk menyedot darah beracun dari dada Su Jing. Postur itu sangat tidak elegan. Setelah menghisapnya, dia menggunakan postur yang sama untuk menyedot darah beracun dari dalam kaki kanan Su Jing. Tindakan itu bahkan lebih tidak senonoh lagi. Ular yang sangat kuat. Itu benar-benar membuat mulutku mati rasa. Chen Feng menyeka air liur dari mulutnya dan mengenakan pakaian Su Jing. Waktunya tidak disengaja, begitu dia memakainya, Li Tongzu bergegas masuk bersama beberapa petugas polisi khusus. Orang gila, apa kabar? Li Tongzu berkata sambil melihat sekeliling. Chen Feng berdiri dengan panik dan berkata kepada Li Tongzu, Su Jing ada di sini. Bawa dia keluar dan kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Dia telah diracuni oleh bisa ular. Ngomong-ngomong, saya meminta Anda untuk memperluas posisi keamanan di luar. Apakah kamu menemukan seseorang yang melarikan diri? Li Tongzu melambai kepada anak buahnya, dan 2 penjaga militer melangkah maju dan mengangkat Su Jing dari kursi naga. Dia kemudian berkata, tidak, saya tidak sabar menunggu sebentar. Tuan Liu meminta saya untuk masuk dan melihatnya. Memikirkan kekuatan tak terduga pria misterius itu tadi, Chen Feng berkata kepada Li Tongzu, terima kasih atas kerja kerasmu. Perlakukan Su Jing dulu, dan sisanya. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Saat dia mengatakan itu, dia melewati pintu batu tempat pria misterius itu melarikan diri tadi, dan tidak membiarkan Li Tongzu mengikutinya. Fo Yin dan Si Yin masih hilang, jadi mereka mengejarnya setelah menebak-nebak. Situasinya tidak jelas sekarang, dan dia harus segera ke sana. Rumble. Baru saja mengambil beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tanah bergetar. Sial, ini kereta bawah tanahnya. Chen Feng melihat sekeliling dan melihat memang ada cahaya terang datang darinya, dan dia melihat kereta bawah tanah melaju lewat. Lou Yuji ini ingin naik kereta bawah tanah tanpa membeli tiket. Sebuah makam kuno sebenarnya menghubungkan rumah saya dengan kereta bawah tanah. Segera keluar dari pintu masuk gua, ternyata itu adalah terowongan kereta bawah tanah. Chen Feng melihat ke kedua sisi dan melihat cahaya api sporadis di kejauhan di sebelah kiri. Tidak sulit menebak bahwa itu seharusnya adalah stasiun kereta bawah tanah. Jika Lou Yuji dan yang lainnya melarikan diri dari sini, mereka pasti akan memilih untuk melarikan diri dari pintu masuk kereta bawah tanah terdekat. Dia hendak berjalan menuju cahaya ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Di terowongan yang kosong, suara perkelahian terdengar samar-samar. Saat itu gelap gulita dan tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, pasti Fo Yin, Si Yin, Lou Yuji dan lainnya yang bertemu dengan mereka. Memikirkan hal ini, Chen Feng mempercepat. Saat kami mendekati stasiun kereta bawah tanah, keadaan menjadi semakin terang, dan kami dapat melihat 2 orang berkelahi dengan jelas. Seperti yang dia duga, kedua pihak yang bertarung adalah Fo Yin dan Bosch. Kekuatan Bosch awalnya jauh lebih tinggi daripada Fo Yin, tetapi karena dia terluka di bahu kirinya oleh Li Tongzu dalam sebuah plot, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Pada saat ini, dia hanya setara dengan Fo Yin. Terowongannya sempit, dan keduanya adalah atlet yang kuat, jadi ini adalah pertemuan head-to-head yang nyata. Tangan Maha Penyayang. Potong kaki. Mereka berdua masing-masing menggunakan jurus spesial mereka, dan telapak tangan mereka bertemu, namun mereka berdua terpukul mundur oleh kekuatan satu sama lain. Gerakannya konsisten, mundur beberapa langkah dan menempel di dinding terowongan. Melihat situasi ini, Chen Feng melambat dan berpikir secara diam-diam. Bosch ini, saya tidak tahu dia sudah ada di sini saat ini, jadi saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan diam-diam. Jadi, dia diam-diam mendekati mereka berdua dan memegang pedang putih di tangan kanannya. Namun saat ini, gerbong kereta bawah tanah lain datang dengan cepat.
Dua lampu depan yang menyilaukan menerangi terowongan, memberikan pemandangan terowongan tanpa halangan. Kedua pengemudi kereta bawah tanah itu terkejut saat menemukan seseorang di dalam terowongan. Untungnya, ada stasiun kereta bawah tanah di depan, kereta bawah tanah melambat dan berhenti dengan cepat. Kali ini, lampu menyala, dan Foyin serta Bosch mulai bertarung lebih sengit. Kedua pengemudi itu segera keluar dari mobil, berdiri di peron, dan berteriak kepada Foyin dan Bosch, "Apa yang kamu lakukan? Berbahaya, keluar!" Teriakan ini menarik perhatian kedua orang tersebut. Chen Feng menempel di dinding terowongan, mengutuk dalam hatinya, bukankah cahaya ini akan mengekspos dirinya? Jadi dia tidak peduli tentang hal lain dan bergegas maju secepat yang dia bisa. "Foyin, set Fachera!" Chen Feng berteriak keras sambil berlari. Mendengar suara Chen Feng, Foyin langsung bereaksi. Dia bergerak ke samping di belakang Bosch dan memeluk Bosch erat-erat seperti pelukan beruang. Jurus ini persis dengan jurus uniknya, set berlian. Bosch terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun gagal. Dalam keputusasaan, dia menendang ke belakang dengan kedua kakinya, dan tubuhnya terlempar keluar, membentur dinding terowongan dengan keras. Foyin di belakangnya digunakan sebagai bantalan daging, ia terkena pukulan ini dengan keras dan hampir melepaskan tangannya. Tetapi pada saat kritis, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Saat ini, Chen Feng telah tiba dan melompat tinggi. Bila putih di tangannya berputar dengan cepat, dan cahaya putih menyinari kacamata hitam Bosch, penuh dengan niat membunuh. "Tidak!" teriak Bosch putus asa. Dengan suara, Bosch kepalanya terbang tinggi dan kemudian jatuh ke dalam terowongan. Di saat yang sama, segumpal darah muncrat dari lehernya. "Ah!" Kedua pengemudi itu ketakutan dengan pemandangan ini dan berteriak. Chen Feng tidak mempedulikan hal ini dan buru-buru bertanya kepada Foyin, "Di mana Lou Yuji?" Foyin tersentak, "Saya menahan Bosch di sini." Lou Yuji dan pria bertopi melarikan diri dari peron kereta bawah tanah. Dengan cepat Yin mengikuti dan melukai Lou Yuji. "Baiklah, aku mengerti, kamu boleh pergi dan istirahat dulu." Setelah mendengar ini, Chen Feng tiba-tiba merasa nyaman. Dia segera datang ke peron pengemudi stasiun kereta bawah tanah, membuka pintu kaca dari dalam peron, dan memasuki kereta bawah tanah. Kedua pengemudi kereta bawah tanah itu sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di kokpit dan memanggil polisi. Bab 459. Dikatakan bahwa setelah Lou Yuji melarikan diri ke jalan rahasia, dia dikawal oleh si bisu dan bergerak maju. Memasuki ruangan gelap pertama, dia tahu bahwa 3 peti mati di atas berisi jebakan yang sangat kejam. Semua institusi ini didirikan oleh pria itu sendiri. Pria itu mempunyai hobi yang aneh, suka memelihara hewan berbisa, terutama ular berbisa. Kedua, saya suka mempelajari peninggalan budaya Tiongkok kuno dan mekanisme makam kuno. Saya tidak tahu dari mana pria itu mendapatkan 3 peti mati kuno, setelah dimodifikasi, berisi mekanisme misterius. Batu di lantai Blue Stone adalah tempat saklar mekanismenya berada. Hanya dengan menginjak 7 Star Steps mekanismenya tidak dapat terpicu. Dia mengikuti metode bintang 7 dan menjadi orang pertama yang bergegas. Beberapa master di belakangnya memicu mekanismenya, tetapi memblokir panah tersembunyi, dan mereka semua mengikuti. Kasihan para pelayan berpakaian putih, ada yang ditembak mati oleh anak buah Qin Ming yang mengejar mereka, dan ada pula yang terbunuh oleh mesin. Miyamoto Liushi dan Aoda Ichiro juga ditangkap oleh Su Jing dan mulai bertarung. Setelah Lou Yuji melarikan diri ke ruang rahasia kedua, dia melintasi kuburan dan membuka pintu rahasia menuju terowongan kereta bawah tanah. Saat ini, hanya dia, bisu dan Bosch yang tersisa. Di belakang mereka, sebagian besar orang dihadang oleh mekanisme, hanya Foyin dan Suyin yang mengejar mereka. Lou Yuji membuka pintu rahasia dan melarikan diri ke terowongan kereta bawah tanah. Dalam kegelapan, Foyin menjerat Bosch, dan Suyin melukainya secara serius dengan satu pukulan. Untungnya, si bisu itu galak dan melawan Suyin. Dan sambil menggendong pria gemuk besar di punggungnya, dia melarikan diri dari peron pengemudi ke stasiun kereta bawah tanah. Suyin terkena pukulan, tetapi lukanya tidak serius, dan pada akhirnya dia mengusirnya. Foyin dan Bosch dibiarkan bertarung sengit di terowongan kereta bawah tanah. Ini hampir tengah hari, dan hanya ada sedikit orang di stasiun kereta bawah tanah. Tiba-tiba, 2 orang keluar dari pintu kaca platform pengemudi. Beberapa penumpang yang sedang menunggu kereta bawah tanah di depan gerbong pertama dikejutkan dengan kemunculan kedua orang tersebut secara tiba-tiba. Kekuatan si bisu memang luar biasa.
Menggendong seorang pria gemuk dengan berat hampir 200 kg di punggungnya, dia berjalan cepat dan tanpa bernapas. Tiba-tiba menarik perhatian lebih banyak penumpang. Bisu, beberapa tulang rusukku patah. Tidak mungkin kamu bisa menggendongku seperti ini. Yang di belakang akan datang. Kamu lebih kuat dari dia. Bunuh dia. Ayo pergi lagi. Aku akan memberimu 10.000. Lou Yuji sebenarnya selalu mewaspadai si bisu, dan awalnya berencana membunuh Chen Feng, terlepas dari apakah dia setia padanya atau tidak. Namun ironisnya, kecuali si bisu yang tidak tersenyum ini, tidak ada seorang pun di sekitarnya sekarang. Kalau dipikir-pikir baik-baik, si bisu ini bisa dibilang bodoh, karena dia mengikutinya, dia tidak berkata-kata yang tidak perlu dan hanya mengikuti perintah, seperti robot. Tampaknya hal besar terakhir harus dipercayakan kepada orang ini. Tapi dia belum sepenuhnya lega, dan sekarang dia memberikan ujian terakhir pada si bisu. Yaitu membiarkan dia membunuh pengejar di belakangnya. Pengejar di belakangnya adalah anak buah Chen Feng, jika si bisu membunuh mereka pasti tidak akan ada masalah. Dia kemudian dapat dengan aman mempercayakan beban terakhir kepada orang tersebut. Setelah mendengar perkataan Lou Yuji, si bisu tidak banyak bicara, tapi meletakkan Lou Yuji di tanah dan bersandar pada pilar. Namun matanya menjadi dingin, dia berbalik, meninju dengan tangan kanannya, dan menghilang dengan cepat. Dia segera menghentikan tendangan tersembunyinya, lalu berbalik dan melancarkan tendangan gunting. Keduanya bertarung sengit dan dengan cepat diawasi oleh penumpang. Penumpang yang tidak mengetahui kebenarannya dibuat terpana dengan kepiawaian kedua pria tersebut, butuh waktu lama bagi seseorang untuk memanggil polisi. Setelah mendengar suara tersebut, beberapa staf kereta bawah tanah bergegas mendekat. Berhenti berkelahi. Mereka ingin mencegah keduanya, tetapi staf menemukan bahwa mereka tidak bisa berada di depan mereka sama sekali. Suyin sesuai dengan namanya, dengan kecepatan yang sangat cepat dan keterampilan gerakan yang aneh. Keterampilan si bisu jauh lebih sederhana, atau ringkas. Setiap pukulan dan tendangan umumnya bersih dan rapi, tetapi juga menyembunyikan banyak kekuatan tersembunyi, kikuk namun tersembunyi. Melihat pertarungan sengit sedang berlangsung, bisu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Seketika mengimbangi kecepatan Suyin dan menerobos pertahanan Suyin. Kemudian dia meninju 5 kali dengan kedua tinjunya hanya dalam 1 detik, setiap pukulan mengenai dada Suyin dengan kuat. Suyin terjatuh ke belakang dan seteguk darah muncrat ke tanah. Bunuh dia! Lou Yuji tiba-tiba berteriak. Meski Suyin terluka parah, setelah mendengar perintah tersebut, bisu tidak ragu-ragu dan berjalan cepat menuju Suyin. Dia mengangkat tangan kanannya, hendak memberikan pukulan fatal pada Suyin. Minggir! Tapi saat ini, beberapa petugas polisi memasuki stasiun kereta bawah tanah dan bergegas menuju kerumunan yang berkelahi. Si bisu menoleh ke belakang, menurunkan pinggiran topinya, kembali ke Lou Yuji, dan menggendong Lou Yuji di punggungnya. Sayang sekali. Meskipun Lou Yuji menghela nafas sedikit, dia merasa senang. Berdasarkan situasi tadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa si bisu ini dapat diandalkan. Sambil menggendong Lou Yuji di punggungnya, dia mengusir polisi itu dan bergegas keluar jalan. Namun saat ini, ada polisi yang berpatroli di jalan di mana-mana. Dia menemukan gang kecil dan masuk ke dalamnya. Kebetulan di sana ada tempat pembuangan barang bekas, dan mereka tidak ingin kecewa saat itu, mereka bersembunyi di samping tumpukan kardus. Tuan Bisu, sepertinya saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Jika saya tertangkap atau mati, 10 juta yang saya janjikan tadi tidak akan terpenuhi, kata Lou Yuji sambil tersenyum. Kalimat ini memiliki makna tersembunyi. Si bisu berkata dengan dingin, saya tidak bisa membunuh orang itu sekarang, dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil 10 juta. Saya hanya tahu bahwa setelah menerima uang Anda, saya harus melindungi Anda, itu saja. Lou Yuji melihat pada si bisu dengan kekaguman. Dia berkata, saya hanya menyukai kepribadian Anda. Ayo lakukan ini. Anda melakukan sesuatu untuk saya. Setelah Anda menyelesaikannya, seseorang akan memberi Anda 20 juta yuan. Dan risikonya tidak tinggi. Bagaimana? Apakah kamu berani melakukannya? Tolong beritahu saya. Si bisu hanya melontarkan 2 kata dengan ringan. Lou Yuji menarik liontin hijau dari lehernya, memasukkannya ke tangan si bisu dan berkata, pergi ke kota Sinan untuk menemukan seorang pria bernama Sui Lifang. Saat kamu melihat liontin itu, dia akan memberimu sebuah kotak dan 2 orang, dan bantu kamu menaruh keduanya. Jika kamu menyelundupkan dirimu ke negara Wei, seseorang akan menjemputmu di dermaga. Kamu bisa menukarkan barang di dalam kotak dan 2 orang itu dengan harga lebih dari 20 juta. Jika waktunya tiba, kamu bisa meminta sebanyak yang kamu mau.
Apa yang telah dia lakukan di kerajaan naga selama bertahun-tahun. Semuanya ada di liontin ini dan si bisu. Dengan adanya rahasia besar, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Orang bisu itu meletakkan liontin itu sebagai tanda persetujuan. Dia bertanya, di mana Sui Lifang khususnya di kota Sinan. Bagaimana menemukannya? Meskipun hanya ada sedikit orang dengan nama keluarga Sui, masih sangat sulit untuk menemukan seseorang di kota sebesar Sinan tanpa lokasi pasti. Lou Yuji berkata, saya tidak yakin di mana dia sekarang. Anda hanya dapat menggunakan nama ini untuk menemukannya. Ingat, Chen Feng tidak boleh tahu tentang hal ini. Orang itu terlalu pintar. Begitu dia mengetahui hal ini, dia itu pasti akan menghancurkan semua yang kumiliki. Tahukah kamu, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik liontin ini. Begitu rahasia ini diketahui oleh Chen Feng, dengan kepribadian orang gila ini, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Maafkan aku sudah tahu. Pada saat itu, seorang pria keluar dari balik kotak kardus. Orang ini tidak lain adalah Chen Feng dengan senyuman di wajahnya. Mata Lou Yuji langsung melebar, dan dia berteriak kepada si bisu, cepat, bunuh dia. Si bisu berdiri dengan tenang, tak bergerak. Kamu, Lou Yuji berkeringat dingin, apakah kamu juga salah satu dari orang-orang Crazy Chen? Si bisu berkata dengan suara dingin, maaf, aku sudah lama berbohong padamu. Kepala Lou Yuji berdebar-debar, seperti disambar petir, aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Chen Feng benar-benar menakutkan. Bab 460. Chen Feng, kamu, bagaimana dia bisa menjadi bisumu? Aku tidak percaya. Dari apa yang terjadi sebelumnya, Lou Yuji sudah merasa bahwa Chen Feng tanpa ampun menghancurkan IQ-nya. Jika si bisu juga salah satu dari Chen Crazy, dia hanya akan memiliki satu perasaan, yaitu dia kelelahan fisik dan mental setelah mengunjungi rumah bordil selama sebulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di sekitarku tergila-gila pada Chen. Li Tongzu itu sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Jika si bisu itu juga milik Chen Feng, bukankah dia akan digoda oleh Chen Feng seperti orang bodoh akhir-akhir ini? Tidak percaya. Chen Feng bertanya balik, matanya jauh. Itu bukan salah si gendut, lagi pula dia pernah mengira dia bisa mengendalikan situasi sepenuhnya, tapi sekarang dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya, itu benar-benar tidak bisa diterima. Chen Feng berkata sambil tersenyum sedikit mengejek, percaya atau tidak, jika bukan karena tanda yang ditinggalkan oleh si bisu, aku tidak akan bisa menemukanmu secepat itu. Dari terowongan kereta bawah tanah ke kereta bawah tanah stasiun, dia mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkan oleh si bisu sepanjang jalan. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan Lou Yuji dengan begitu cepat. Si bisu berdiri di sana, masih kedinginan dan diam. Lou Yuji masih belum pulih dari keterkejutannya dan terus menggelengkan kepalanya. Chen Feng kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada mengancam, kamu sekarang ada di tanganku. Hidup atau mati tergantung pada suasana hatiku. Katakan padaku, selain Kilao dan Yuki, siapa lagi yang digantikan oleh penyamaran? Baru saja di ruangan gelap siapa pria bertopeng berbaju hitam itu ada di dalam. Apa tujuanmu diam-diam menggantikan bos kerajaan naga? Siapa manipulatormu di balik layar? Apa rahasia besar yang baru saja kamu sampaikan kepada orang bisu itu? Jika ada satu pertanyaan yang harus dijawab jika kamu tidak muncul, kamu bisa segera mati. Meskipun situasi Lou Yuji sudah berakhir, ada lebih banyak pertanyaan. Apakah kamu baru saja melihat pria di kamar gelap itu? Setelah serangkaian pertanyaan, Lou Yuji sepertinya hanya mendengar kata pria bertopeng hitam. Matanya melebar karena ketakutan di wajahnya. Seolah memikirkan sesuatu lagi, dia segera rileks lagi dan tersenyum ringan. Ternyata kamu punya banyak pertanyaan, tapi aku tidak bisa menjawab banyak pertanyaan yang kamu ajukan. Lou Yuji mengenali nasibnya, seperti memecahkan pot. Reaksi Lou Yuji membuat Chen Feng curiga, ia tidak bisa berpura-pura takut, sepertinya pria misterius bertopeng itu memiliki identitas yang mencengangkan. Setelah memikirkannya, Chen Feng berkata, bicaralah sebanyak yang kamu tahu. Singkatnya, jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati. Ini dianggap sebagai kompromi di pihaknya. Haha. Mendengar ini, Lou Yuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, sudah kubilang, apakah kamu masih bisa hidup? Apa yang aku lakukan pada kerajaan nagamu layak untuk dipotong-potong dengan 1000 luka, jadi kamu tidak bisa memutuskan hidup atau matiku, karena aku pasti akan mati. Chen Crazy mengerutkan kening, pria gendut sialan ini memiliki pikiran yang jernih.
Tampaknya agak sulit mendapatkan jawaban dari pihak lain. Tepat ketika dia kecewa, Lou Yuji melirik si bisu dengan aneh, dan tiba-tiba tersenyum. Chen Feng, apakah mahakaryamu menempatkan si bisu di sebelahku? Selama kamu mengatasi keraguanku, mungkin aku juga akan menyelesaikan keraguanmu. Chen Feng tidak berdaya. Dia tersenyum. Pria gendut sialan ini ingin menjadi orang bijak sebelum dia meninggal. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini dari Lou Yuji. Setelah memikirkannya, dia mulai berkata, saya bermain game di klub dunia tertinggi Situ Wuxiang hari itu, dan ada kesalahan di dalamnya, yang tidak tepat untuk Anda. Sudah kubilang, hanya karena aku memakai topeng di game itu, aku memainkan dua peran, dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Saya meminta Yudahai dan Komandan Kompi Departemen Perang naik ke panggung untuk menerima penghargaan untuk saya, dengan bonus 5 juta dan medali prestasi kelas 1 dikembalikan ke Departemen Perang. Saat itu, Situ Wuxiang tertarik dengan keterampilan peringkat pertama, jadi dia sengaja merekrut Yu Hai. Saya menggunakan trik ini untuk membiarkan saya teman baik, si bisu, yang nama aslinya adalah pria dari Bailong menggantikan Yudahai dan berpura-pura menjadi juara hari itu. Setelah itu, kalimat ini tidak ada gunanya dan keluarga Situ dimusnahkan. Siapa sangka para idiot itu dari keluarga Kang menonton video seluruh permainan karena kematian Kang Yuhuan. Dan juga tertarik dengan keterampilan orang nomor satu ini. Keluarga Kang memiliki sumber daya keuangan yang besar, tetapi tidak memiliki jenderal yang cakap, jadi mereka tergoda untuk memenangkannya. Saya tahu pasti akan ada konflik dengan keluarga Kang di masa depan, jadi biarkan Bailong memanfaatkan situasi ini dan menerima undangan keluarga Kang untuk menjadi kekuatan tempur keluarga Kang. Siapa sangka orang-orang bodoh dari keluarga Kang ini akan merekomendasikan Bailong kepadamu. Saat itu aku memberi Bailong tugas, yaitu tidak mengabaikanmu. Tidak peduli apa yang kamu minta dia lakukan, dia akan menuruti perintah hanya untuk dapatkan kepercayaanmu. Tentu saja, Bailong melindungi Lou Yue untukmu berkali-kali dan menyakiti rakyatku berkali-kali. Dia sepenuhnya mematuhi perintahmu. Tidak, dia akhirnya mendapatkannya. Kepercayaanmu. Tidak, kamu akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kalimat Bailong awalnya dimaksudkan untuk berurusan dengan keluarga Situ. Itu tidak berhasil, dan dia secara tidak sengaja menusuk pantat Lou Yuji. Bagaimanapun, dengan Bailong di sisi Lou Yuji, dia akhirnya menipu liontin hijau yang penting itu. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, Lou Yuji merasa sangat marah. Tanpa diduga, sudah mencapai titik ini, dan Chen Feng masih memiliki kartu truf. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Chen Feng, kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Aku, Lou Yuji, sangat serba bisa sepanjang hidupku. Aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu. Tapi izinkan aku memberitahumu, tidak mungkin mendapatkan informasi lebih lanjut dari saya. Kamu pintarkan. Temukan jawabannya sendiri. Aku jamin kamu akan ditelan arus bawah, karena rahasia yang tersembunyi di balikku berada di luar jangkauanmu. Kalau kamu berani ikut campur, kamu hanya akan mati, haha. Tidak ada lagi di hatiku. Bingung, dan menantikan kematian, mata Lou Yuji membelalak, wajahnya bergetar, dan dia tertawa liar. Dia hanya ingin membuat marah Chen Feng. Hanya tatapan marah pihak lain yang bisa menenangkan hatinya yang terluka. Pak, terdengar suara tajam. Saya melihat Chen Feng menamparkan keras wajah montok Lou Yuji. Wajahnya bergetar, dan kepalanya yang gemuk tiba-tiba menyentuh tanah karena tekanan. Saat kepalanya melambung, kepalanya diturunkan lagi oleh Chen Feng. Chen Feng menginjak kepala Lou Yuji dengan kaki kanannya, matanya dingin, dan dia berkata dengan tenang, orang yang sekarat masih berani menjadi sombong. Apakah menurutmu orang yang berdiri di belakangmu memiliki apa yang disebut rahasia yang tidak dapat disentuh oleh siapapun? Kalau begitu kubilang padamu, aku akan menghancurkan mereka satu persatu, dan mereka yang menyerang kerajaan naga kita akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Dia tidak suka mendengar omong kosong. Semua perkataan liar musuh di matanya tidak masuk akal. Haha. Kamu bisa menjadi sombong. Ketika kamu mengetahui rahasia-rahasia itu, kamu akan tahu betapa menyedihkan dan tidak pentingnya dirimu, dan kamu akan tahu apa itu ketakutan. Aku akan menunggumu di dunia bawah, haha. Bang! Chen Feng benar-benar bilang. Sabar, saat Lou Yuji sedang tertawa, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kaki kanannya. Energi gelap yang menakutkan tiba-tiba menghancurkan kepala gemuk Lou Yuji, dan lingkaran darah berceceran dari bawah kepala Lou Yuji. Dan sebuah batu bata yang awalnya berada di bawah kepala Lou Yuji hancur karena kekuatan tersebut. Dengan cara ini, orang paling berkuasa di kota Qinxi,
Orang yang menutupi langit dengan satu tangan di Qinzi, meninggal secara tragis di kaki Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.